Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalankan ibadah, di dalam kita beramal saleh, itu perlu menggunakan strategi agar ibadah yang kita lakukan itu efektif, bisa jadi efisien, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus perlu dipun menggalihaken, dipun pahami, dipun mangertosi caranipun ibadah yang efektif, yang efisien. Misalnya beribadah satu kali, tapi kemudian pahalanya bisa mengalir selamanya. Itu kan efektif, efisien. Ada amal jariah, ada apalagi ilmu yang bermanfaat, kemudian ada anak yang soleh. Itu sangat efektif dan efisien. Jadi kalau kita Bapak Ibu punya 3 amal itu, subhanallah, luar biasa. Sekali beramal jariah, pahalanya terus mengalir. Bahkan ketika kita sudah mati pun tetap kita mendapatkan aliran, limpahan dan guyuran pahala itu. Itu kalau satu, kalau beberapa amal jariah. Dan ketika kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat juga demikian. Dan ketika kita meninggalkan anak-anak yang soleh, maka kita pun akan mendapatkan aliran pahala yang begitu besar dan terus-menerus akan mengalir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu di antara contoh, tentu masih banyak lagi yang sudah familiar dan populer di kalangan umat Islam. Tentu jenisnya, macamnya banyak sekali, yang namanya amal jariah itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hal yang mesti kita pahami juga, kita ketahui, agar ibadah kita itu menjadi efektif, efisien, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita ketahui. Apa? Yaitu kita harus memahami apa yang dicintai oleh Allah, apa yang disenangi oleh Allah. Ini kita perlu paham Bapak Ibu, kita perlu ngerti. Ini corotan masyarakat dalam hubungan antar sesama, di dalam keluarga misalnya, kalau kita ingin mengambil hati orang tua kita, simbah kita, ya kudu ngerti karmane bapak ki apa ya. Karmane ibu simbok ki apa? Karmane simbah itu apa? Sehingga kita melakukan sesuai dengan apa yang disenangi. Sesuai napa karmane simbah itu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita perlu tahu apa yang dicintai oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah. Itu kita lakukan.
Maka kalau kita melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, ini pasti dahsyat ya. Jadi kita tidak sekedar melakukan sesuatu, tetapi kita melakukan sesuatu yang memang Allah cintai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang dicintai oleh Allah tentu sangat banyak ya. Sangat banyak. Pada kesempatan ini satu hal yang ingin kami sampaikan untuk kita semua Bapak Ibu. Satu tetapi meliputi. Satu meliputi yang lain. Karena Nabi itu kalau memberikan pelajaran, memberikan pesan, itu kadang sangat singkat, tetapi maknanya sangat luas, sangat dalam. Nah, apa yang dicintai oleh Allah Bapak Ibu? Kita perhatikan dalam sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pernah ngendika ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Jadi ahabul a'mali ilallahi ta'ala, di amal yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala adalah adwamuha wa inqal. Jadi amalan yang mudawamah, adwamuha, amalan yang terus menerus, amalan yang ajeg. Bahkan diikuti dengan penekanan wa inqal, walaupun sedikit, walaupun kecil. Ini Bapak sekalian, jadi tekanannya di sini adalah keajegan di dalam beramal. Jadi kontinuitasnya itu lebih dicintai oleh Allah dibanding amalnya itu sendiri. Jadi bukan besar kecilnya amal, tetapi apa? Ya, keajegannya, terus menerusnya. Itu yang lebih dicintai oleh Allah. Istiqomahnya. Sama sekalian rahimakumullah, ini satu poin penting untuk kita semua, bahwa Allah itu mencintai amal yang terus menerus dilakukan, amal yang ajeg kita lakukan. Ya. Itu yang Allah cintai, Pak Bu. Jadi bukan besarnya amal, bukan lamanya beramal. Ya. Dalam artian misalnya dalam satu saat beramal sampai berjam-jam, tapi kemudian setelah itu pray misalnya, sekian lama, libur panjang misalnya. Itu tidak dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah itu yang ajeg. Bahkan walaupun kecil. Nah, kalau besar tapi ajeg tentu lebih dicintai lagi. Bahkan tekanannya pada ajegnya. Jadi sekalipun kecil itu dicintai oleh Allah daripada yang besar tetapi tidak ajeg. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Keajegan, kontinuitas, terus menerus itu menunjukkan cintanya seorang hamba kepada Allah. Ya, kalau tidak didasari cinta, ini tidak akan muncul Pak Bu. Tidak akan bisa kita lakukan. Di samping cinta dulu apa? 3 pilar ibadah. Ya, roja, hub, roja dan ya. Jadi cinta, al-hub, kemudian harap, ya, roja dan khauf, rasa takut. Jadi ketika ibadah kita disonggo ya, didukung dengan 3 pilar ini, adanya rasa cinta kepada Allah, adanya rasa takut dan harap, insya Allah akan bisa tegak ibadah kita, amal soleh kita.
Ya terus menerus kita lakukan. Nah, sekalian rahimakumullah. Nah, ketika kita sudah memahami ini, kemudian tentu sudah terpikir, terbayang di benak kita masing-masing, di pikiran kita masing-masing, bahkan di niat kita masing-masing. Pasca Ramadan ya Bapak Ibu. Sak sampunipun Ramadan mangkih. Nah, menika dados penggalian kita sareng-sareng. Kados pundi kula nyasami njagi ibadah kita, amal saleh kita sak sampunipun Ramadan. Lengi-lengi gampil ya kalau pokoke Gusti Allah ki seneng sing ajeg. Lah nek aku selama Ramadan wis ngeten iki terus esuk ora berarti berarti ora ajeg. Nek ora ajeg ora disenengi Gusti Allah. Gampil anggen kita memahami. Terus esuk ngelokke awake dhewe ngoten niku. Misalipun nek kula terus leren setelah Ramadan, kula terus tak lokke awak kula dhewe git. Gusti Allah ki ra seneng lho nek ngono kuwi. Gusti Allah ki seneng karo sing ajeg. Nek kowe saiki terus leren berarti ora ajeg. Nek ra ajeg berarti ora disenengi Gusti Allah. Monggo Bapak Ibu. Diajegipun menika dados tekanan kita. Sama sekalian rahimakumullah, di amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah yang ajeg kita lakukan, yang terus-menerus kita lakukan. Karena itu bukti cinta kita kepada Allah, bukti takut kita kepada Allah, dan bukti adanya harapan besar kepada Allah. Sekaligus ketika kita benar-benar bisa ajeg, itu membuktikan bahwa yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Karena kalau kita berharap kepada yang lain, berniat kepada selain Allah, pasti, sekali lagi Bapak Ibu, pasti tidak akan bisa ajeg, tidak akan bisa terjaga keberlangsungannya. Napa bahasane sing rada gaya itu sustainable-nya. Tidak bisa napa terjaga keberlangsungannya. Mila monggo nggih sak mampu kita senadyan sithik, senadyan cilik ning ajeg menika. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang kedua, ada juga hadis yang menunjukkan bahwa yang istiqomah, yang konsisten, yang konsekuen itu yang dicintai oleh Allah adalah dalam sebuah hadis. Pernah seorang sahabat itu matur kepada Nabi, minta nasihat kepada Nabi, ya Rasulullah, qulil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Seorang sahabat matur kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat, satu kalimat saja nih, qaulan di dalam Islam ini, yang apabila sudah engkau berikan, sudah engkau nasihatkan kepadaku, maka aku tidak akan bertanya lagi sesudah itu. Tidak akan bertanya kepada selain engkau. Jadi sudah dijawab niku pun cukup. Bahkan orang itu mengatakan dengan pertanyaan cerdasnya itu hanya kulil islami qaulan. Jadi satu kata saja di dalam Islam ini yang apabila telah engkau berikan, kemudian aku sudah merasa cukup, tidak perlu bertanya lagi. Nah, kemudian apa nasihat Nabi Bapak Ibu? Singkat. Beliau ngendika kondo. Terus sing takon wae kon ngomong, kon meyakini untuk berikrar amantu billah fastaqim. Kondo amantu billah, aku iman marang Allah, fastaqim banjur istiqomah. Dikatakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Itu nasihat Nabi. Cekak aos padat. Jadi luas
dalam maknanya. Jadi cukup satu kata. Katakan bahwa kamu beriman kepada Allah, fastaqim, kemudian istiqomahlah. Kemudian pegang teguhlah apa yang kamu imani itu. Konsekuenlah dengan apa yang kamu imani itu. Itu cukup Bapak Ibu. Jadi dengan itu cukup. Dan orang itu sudah tidak perlu lagi. Dengan satu jawaban itu sudah sangat yakin bahwa itu cukup. Dan sudah memuaskan dari apa yang ingin diketahui dari pertanyaan tersebut. Sama sekalian rahimakumullah. Jadi sekali lagi jangan sampai hal-hal yang kita sesungguhnya mampu, tapi kemudian kita malas mengerjakan Bapak Ibu. Memang tidak kita pungkiri ya, masing-masing kita semua kula panjenengan sami kemawon. Kita itu kadang muncul napa Pak, sifat futur ya. Ada virus di dalam diri kita itu naminipun futur. Futur niku napa? Senes future loh nih. Males. Aras-arasan. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu, awake dhewe ini duwe penyakit sing jenenge niku, futur. Ya kadang-kadang males rasanya, aras-arasan. Nah, ketika kita dalam kondisi malas Bapak Ibu, Nabi sudah menyatakan kok, semua orang yang bersemangat itu ada rasa malasnya. Suatu ketika ada rasa malasnya. Tetapi malas masih dalam sunat, itu berarti orang itu mendapatkan petunjuk. Malas tetapi masih dalam sunat. Maksudnya tadi, walaupun kita malas, tapi kita masih melakukan ajak walaupun kecil-kecil, walaupun sedikit-sedikit nih loh Pak. Artinya kita masih berada di dalam sunnahnya. Berarti kita masih di dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah. Tapi kalau malas kemudian kita keluar dari sunnah, faqad dhalla, maka sungguh bahwa kita sudah tersesat. Na'udzubillah. Jadi kalau malas terus jangan lepas begitu, kemudian kita keluar dari sunnah, berarti kita sudah tersesat. Pun nopo keblasuk gitu ya. Sudah keblinger begitu. Nah, maka pada saat kita ada penyakit futur dalam jiwa kita, monggo kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun sebentar, tetapi itu kita melaksanakan sunnahnya. Insya Allah kita tetap diberikan hidayah. Mas sekalian rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW melarang kita, mengingatkan kita agar tidak berhenti dari suatu amal, dari suatu amal soleh, dari satu ibadah yang sudah kita lakukan dan sesungguhnya kita mampu melakukannya. Hal itu pernah Rasulullah sampaikan kepada sahabat beliau Ibnu Umar. Beliau ngendika kepada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, la takun misla fulanin." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Niki hebatnya Rasulullah Bapak Ibu. Nek napa ngrasani wong niku mboten dipun sebut asmanipun. Fulan itu artinya seorang laki-laki. Kalau wanita fulanah. Karena beberapa riwayat juga Nabi menjelaskan tentang fulanah, kasus seorang wanita. Ini yang disebut oleh Rasulullah adalah si fulan. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan itu. Kenapa si fulan? Karena yakumul lail fataroka qiyamal lail. Si fulan itu dulu ya, dia sergap salat malam.
fataroka qiyamal lail, tetapi sekarang meninggalkannya. Jadi si fulan itu sregep, wingi-wingi sregep, mbiyen sregep Pak salat bengi, tahajud, tarawih, qiyamul lail. Ning saiki ditinggalke, sekarang meninggalkan amalan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ajeknya tadi jangan sampai ditinggalkan. Ajeknya tadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, renungan kita pagi hari ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita untuk selalu beribadah, beramal soleh sekecil apapun, tetapi kita lakukan dengan ajek. Siapnya Ibu Bapak? Insyaallah dengan bersama-sama, dengan berjamaah, insyaallah ada semangat itu Pak Bu. Tapi begitu kita keluar dari jamaah, Nabi juga sudah mengingatkan yang namanya serigala itu pancen buas, galak. Tetapi serigala yang buas itu hanya akan memakan, memangsa kambing yang terpisah dari rombongannya. Peringatan Nabi begitu. Jadi sebuas-buasnya serigala, dia hanya akan memangsa, menerkam kambing yang terpisah dari rombongannya. Ketika masih dalam rombongan, walaupun kambing itu kecil, kurus, secara fisik mungkin tidak kuat, imannya mungkin juga masih lemah, tapi ketika masih dalam rombongan, dalam jamaah, insya Allah aman, insya Allah selamat. Begitu keluar dari jamaah, walaupun kelihatannya keker, kelihatannya kuat, namun sesungguhnya sangat ringkih Bapak Ibu, sangat ringkih. Maka monggo kita bina, kita bangun jamaah kita. Setelah Ramadan nanti tetap kita perkuat jamaah kita, baik di dalam ibadah mahdhah kepada Allah maupun di dalam ibadah sosial kita. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum saya akhiri, informasinya kepada Bapak Ibu anggota jamaah pengajian Husnul Khotimah, nanti kami aturi tindak rawuh ke Aula Panti untuk kami mentasarufkan bingkisan sembako, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, lebih-lebih untuk persiapan hari raya nanti. Mangke sekitar pukul 12 terus ampun enjing-enjing mangke ndak dereng siap. Demikian Bapak Ibu, monggo kita akhiri dengan syukur dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.